Pemirsa, kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J dengan terdakwa Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati, agenda pemeriksaan dua saksi ahli meringankan digelar hari ini. Dalam keterangannya, saksi ahli menyebut justice collaborator tidak bisa disematkan kepada terdakwa kasus pembunuhan. Kita akan membahasnya sore ini bersama dengan ahli pengamat hukum pidana, ada Jamin Ginting. Selamat sore, Bang Jamin Ginting. Selamat sore, Bang Wilson. Baik, Bang Jamin, ini dari saksi ahli oleh Putri Chandrawati dan juga Ferdi Sambo menyatakan bahwa dalam kasus pembunuhan tidak ada justice kolaborator. Sebenarnya seperti apa dalam kasus-kasus seperti ini? Apakah benar di pembunuhan tidak bisa ada justice collaborator? Ya, kalau justice collaborator itu kan sudah diatur dalam Undang-Undang LPSK, perlindungan terhadap saksi dan korban ya. Jadi semua pelaku tindak pidana yang memenuhi kriteria dalam konteks Undang-Undang LPSK boleh dan mendapatkan perlindungan LPSK sebagai justice collaborator. Dan itu tidak ada disebutkan dalam pasal itu terkait dengan jenis tindak pidana yang dilakukan yang boleh dan jenis tindak pidana yang dilakukan yang tidak boleh. Yang ada hanya terkait dengan kriteria-kriteria untuk mendapatkan justice collaborator itu apa-apa saja kriterianya. Jadi nggak seperti yang ada bahwasanya pidana ini boleh, yang pidana ini tidak boleh. Jadi nggak begitu ya. Jadi konteksnya cuma kriteria-kriteria itu aja, Mas Wilson. Baik, Bang Jamin, dan kita juga sudah terhubung dengan Rasa Mala Aritonang yang merupakan kuasa hukum Ferdi Sambo. Selamat sore, Bang Rasa Mala. Selamat sore, Mas. Baik, Ya, Bang. sore, Rasmala. Kita juga Sore, Bang. ada Bang Jamin Ginting di sini, Bang Rasa Mala. Saya ingin menanyakan bahwa tadi ternyata kata Bang Jamin Ginting bahwa di Undang-Undang LPSK sebenarnya sah-sah saja ada justice kolaborator dalam kasus pembunuhan. Anda melihatnya seperti apa? Ya, tadi hari ini ada ahli pidana menjelaskan terkait dengan hal tersebut juga soal kedudukan justice collaborator ya, kaitannya dengan pembuktian kejahatan dalam proses pidana di peradilan pidana. Nah, proses peradilan pidana kita tidak hanya tunduk pada ketentuan Undang-Undang PSK, perlindungan saksi dan korban, tetapi juga ada peraturan lain, misalnya peraturan Mahkamah Agung yang mengatur soal pelaku yang bekerja sama, saksi pelaku yang bekerja sama atau yang kita kenal dengan justice collaborator. Nah, di dalam aturan-aturan itu dituliskan juga, dituangkan juga soal kriteria dalam kejahatan, bentuk-bentuk kejahatan apa yang kemudian bisa menggunakan justice collaborator. Dan memang secara tegas dituangkan di sana, kejahatan-kejahatan yang sifatnya serius sebenarnya menggunakan instrumen justice collaborator atau bekerja sama dengan pelaku kejahatan. Jadi disebutkan di sana misalnya untuk korupsi, untuk narkoba, untuk terorisme, untuk pencucian uang. Jadi sebenarnya konsepnya lebih pada organized crime, kejahatan yang terorganisir. Maka untuk memudahkan mengungkap, karena itu sifatnya kejahatan terorganisir, maka perlu bekerja sama dengan pelaku yang ada di dalam organisasi kejahatan tersebut. Ke sana arahnya. Kemudian di dalam peraturan itu juga ditegaskan bahwa yang tidak kriteria, salah satu kriteria termasuk juga di PSK Undang-Undang perlindungan saksi dan korban itu yang tidak boleh dijadikan justice collaborator adalah mereka yang bukan pelaku utama. Itu yang menjadi isu utama. Maka di dalam konstruksi dakwaan, ketika dakwaan ini berdasarkan pasal 55 ayat 1 ke 1, di eleming penyertaan, semua peserta yang didakwakan di dalam surat dakwaan itu semua adalah pelaku yang bersama-sama. Artinya tidak ada pelaku utama atau bukan pelaku utama, semua itu kan karena konstruksinya bersama-sama, maka semua pelaku adalah pelaku yang memiliki kontribusi. Gitu. Sehingga kriteria tadi bahwa yang dapat diberikan justice collaborator adalah hanya yang bukan pelaku utama, maka itu tidak memenuhi dalam konteks, kalau dalam hal kasus ini tentu Richard adalah bagian dari pelaku yang bersama-sama itu sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum. Gitu. Bang Jamin, tanggapannya? Ya, jadi dalam konteks LPSK memberikan perlindungan hukum, itu terkait dengan pertama, dia merupakan pelaku yang paling kecil perannya dalam suatu perbuatan. Yang kedua, dapat mengungkapkan adanya suatu kejadian yang sulit untuk diungkapkan, begitu. Dan bisa bekerja sama untuk memberikan keterangan secara jujur, ya, secara transparan begitu terkait dengan apa yang dia lihat, dia dengar dan dia alami. Dan itu tidak gampang ya tentunya menjadi seorang untuk dalam perlindungan LPSK karena ada assessment-nya ya, ada assessment-nya.
dari asesmen ini yang dilakukan oleh Komisioner LPSK akan dihasilkan suatu keputusan apakah akan diberikan atau tidak diberikan. Nah, jadi saya kira apa yang sudah ditetapkan oleh LPSK memberikan perlindungan sebagai justice collaborator itu yang diusulkan kepada majelis dan sudah juga mendapatkan rekomendasi daripada LPSK untuk mendapatkan keringanan hukuman yang disampaikan kepada jaksa penuntut umum dan juga kepada majelis hakim yang meminta supaya dalam penuntutan agar diberikan tuntutan yang lebih ringan. Nah, hal ini merupakan perjalanan yang tidak gampang saya kira sebagai suatu asesmen dan merujuk kepada peraturan perundang-undangan. Para komisioner LPSK sudah melakukan tugasnya dengan baik kalau menurut saya ya. Kalau tidak, mungkin mereka tidak akan memberikan ini sebagai satu-satunya yang mengungkapkan kasus ini dari awal. Baradae dan Baradae lah yang sampai memberikan keterangan terkait dengan yang sebenarnya fakta persidangan. Nah, itulah makanya kenapa justice collaborator itu melekat pada diri itu bukan dilekatkan kepada tindak pidana tertentu saja. Karena LPSK itu banyak sekali ya tindak pidana yang memang dapat diberikan perlindungan hukum terkait dengan justice collaborator ini, Mas Wilson. Baik, Bang Jamin, ini kan yang diungkapkan oleh saksi ahli dari Putri Chandrawati dan juga Verdi Sambo, Mahrus Ali ini mengenai justice collaborator ini, apakah dinilai ini akan berpengaruh kepada persepsi hakim atau pandangan hakim mengenai kasus ini, khususnya untuk meringankan Putri Chandrawati dan juga Verdi Sambo? Ya, itu pasti. Kenapa saya bilang katakan pasti? Karena dari awal hakim sudah meyakini keterangan ya. Keterangan yang benar itu adalah keterangan yang mengungkapkan kejadian ini dari awal. Sementara yang lain kan kalau kita lihat keterangannya sama. Satu-satunya yang berbeda adalah Baradae. Bukan berarti kalau keterangannya berbeda, dia yang paling benar juga, itu bukan berarti juga. Karena itu nanti kan berdasarkan fakta-fakta lain ya. Jadi dalam 184 itu bukan hanya saksi aja sebagai alat bukti. Ada alat bukti lain yang erat kaitannya dengan perbuatan saksi. Jadi kalau saya lihat dan amatin, artinya hakim ini sudah menilai bahwasanya apa yang diungkapkan oleh justice collaborator Baradae ini memiliki nilai yang sangat signifikan untuk membuka terang suatu perkara ini sehingga sampai ke persidangan. Dan hak itu harus diberikan, yaitu keringanan hukuman yang pastinya yang sudah disiapkan mungkin ya oleh lawyer ataupun LPSK sendiri begitu. Baik, Bang Rasa Mala, ini menghadirkan saksi ahli yang ternyata pernyataannya bahwa menyangkut keterangan Baradae atau status Baradae sebagai justice collaborator. Seberapa besar menurut Anda pengaruh dari keterangan saksi ini nanti untuk mengurangi hukuman dari klien Anda? Ya, keterangan ahli ini adalah keterangan yang penting ya, karena sesuai dengan ketentuan pasal 184 KUHP, ada 5 alat bukti yang digunakan di dalam persidangan. Salah satunya adalah keterangan dari ahli. Jadi keterangan ahli ini sangat penting. Nah, di keterangan ahli hari ini yang disampaikan oleh Dr. Mahrus Ali tadi, memang menyampaikan bahwa keterangan yang disampaikan justice collaborator mungkin dia bisa memberikan keterangan sebagai mengungkap, tetapi bukan berarti keterangan yang disampaikan adalah keterangan yang satu-satunya harus dianggap selalu benar. Itu masih harus dicocokkan dengan kesesuaian bukti-bukti yang lain gitu. Artinya keterangan satu saksi saja, sorry, suaranya, halo. Siap, kami perbaiki, tapi kami mendengar suara Bang Rasa Mala, silakan lanjutkan Bang. Ya, oke. Jadi keterangan satu saksi yang berdiri sendiri dan tidak memiliki kesesuaian dengan saksi yang lainnya itu tidak dapat digunakan karena sekali lagi prinsip atau asasnya ulus testis satu saksi bukan saksi. Nah, kesaksian yang lain misalnya dalam beberapa keterangannya Richard misalnya ketika bicara bahwa Pak Sambo menggunakan sarung tangan sementara saksi yang ada di TKP pada waktu itu baik KM maupun Ricky tidak pernah melihat Pak Sambo menggunakan sarung tangan. Ketika dikonfirmasi dengan alat bukti lain dalam bentuk CCTV dan ketika dilakukan zoom yang dibantu oleh digital forensik misalnya, tidak nampak Pak Sambo menggunakan sarung tangan baik ketika di Saguling turun maupun pada saat turun dari mobil ke Duren 3 ketika memasuki rumah Duren 3. Artinya apa? Keterangan yang disampaikan Richard tadi terbukti tidak benar atau keterangannya bohong. Kemudian disampaikan lagi BAP soal tanggal 5 yang berubah dari skenario awal yang sudah terbongkar, tetapi Richard menyampaikan keterangan juga tidak benar atau bohong. Kemudian apa yang disampaikan Richard misalnya bahwa dia hanya menembak 3-4 kali, faktanya berdasarkan keterangan dari ahli balistik, kemarin di persidangan disampaikan ada 8 selongsong peluru
yang kesemuanya bersumber dari Glock 17 milik Richard. Artinya keterangan Richard sekali lagi terbukti bahwa keterangannya tidak benar atau bohong ketika dihubungkan kesesuaiannya dengan bukti-bukti yang lain. Nah, dengan fakta semacam itu yang sudah disampaikan di persidangan, maka beberapa keterangan yang disampaikan oleh justice collaborator tadi tidak bisa diandalkan lagi. Dia tidak reliable lagi. Baik. Artinya kepentingan pembuktian yang mengandalkan keterangan dari JC tadi justru membuat gelap persidangan ini dengan keterangan yang simpang siur dari justice collaborator. Untuk itu makanya kemarin sempat saya sampaikan kepada pimpinan LPSK, perlu direview sebenarnya, dievaluasi. Satu, berdasarkan aturan tadi dia juga merupakan pelaku utama. Kalau Bang Jamin tadi sempat menyinggung soal kontribusi paling kecil, Richard justru kontribusinya besar karena dia melakukan penembakan langsung terhadap Joshua, korban. Jadi dia tidak mungkin disebut kontribusinya kecil. Lebih kecil kontribusinya KM atau Ricky malahan yang sempat menolak ketika diminta. Jadi sekali lagi ini harus didudukan secara objektif dan proporsional, dan saya pikir itu nanti ada wilayah hakim untuk melihat. Sekali lagi yang perlu adalah melihat fakta-fakta di persidangan ini secara terbuka. Artinya tidak boleh secara subjektif hanya menyandarkan pada satu keterangan JC yang dalam kenyataannya keterangan itu jelas banyak yang tidak benarnya ketimbang yang bersesuaian dengan bukti yang lain. Demikian, Mas. Baik, objektif dan profesional Bang Jamin, Anda bagaimana melihat ini? Saksi yang dihadirkan adalah saksi yang dihadirkan saat ini untuk Putri Chandrawati dan juga dari Putri Chandrawati dan juga Ferdy Sambo. Bagaimana Anda melihat bahwa saksi ahli ini menggelar, mereka memiliki jabatan dan juga gelar seperti itu agar tetap objektif dalam persidangan dalam menyampaikan pendapat kepada hakim? Ya, pertama memang kalau mengenai ahli, yang dimintakan pendapat. Jadi fakta, dia tidak akan membicarakan fakta. Tapi dia harus tahu fakta itu pula kan. Jadi dia harus tahu fakta, tetapi dia tidak boleh membicarakan fakta. Karena fakta itu kan bisa didapat dari mana saja ya. Bisa dari BAP yang pernah disampaikan untuk dibaca, atau juga dari media dan segala macam. Tapi dia tidak boleh dimintakan terkait tentang fakta. Dia minta pendapat dia tentang fakta. Nah, dia memberikan keterangan. Dan kalau keterangan-keterangan tadi kan sudah ada sebagian yang juga ada yang masuk fakta, ada juga pendapat begitu. Nah, dari hal-hal yang disampaikan tadi, tentu ada yang menguntungkan jaksa, ada juga yang menguntungkan penasihat hukum. Itu biasa itu dalam konteks menghadirkan ahli, kesempatan itu bisa diambil oleh siapa saja, karena dia tidak boleh memihak pada prinsipnya. Nah, kalau keterangan contohnya apa yang jaksa dapatkan dari keterangan tadi terkait dengan adanya motif dalam pemerkosaan. Tadi kan udah jelas dikatakan motif pemerkosaan itu harus dibuktikan dan itu ada kaitannya dengan perencanaan. Nah, itu bagian yang justru masuk dalam konteks yang diambil lah keuntungan bagi jaksa. Yang lain mungkin ada juga tadi terkait dengan adanya justice collaborator atau juga terkait dengan motif itu harus dibuktikan atau tidak. Itu bukan merupakan suatu alasan, kata ahli tadi. Yang penting unsurnya sudah terpenuhi. Nah, itulah konteks-konteks yang bisa diambil oleh setiap pihak ya dalam memberikan keterangan ahli tersebut, begitu Mas Wilson. Baik, Bang Rasa Mala, ini hakim memberikan kesempatan ada 4 kali persidangan untuk terdakwa memberikan atau menghadirkan ahli dan juga saksi. Selanjutnya siapa yang akan dihadirkan? Masih ada beberapa ahli pidana nanti yang mau kami hadirkan. Mungkin nanti ada kriminolog juga mungkin ada psikolog juga untuk membuktikan. Tetapi saya mau klarifikasi satu hal. Halo? Iya, kami mendengar, silakan. Ya, saya mau klarifikasi satu hal. Tadi ahli Pak Mahrus Ali, Dr. Mahrus Ali tadi menyampaikan bahwa dalam satu peristiwa pembunuhan, maka dalam konteks hukum pidana kaitan dengan 340 pembunuhan berencana atau MOD, maka karena di dalamnya mensyaratkan keadaan sikap batin dari si pelaku yang dalam melakukan rencananya, dalam melaksanakan rencananya dalam sikap, dalam keadaan yang tenang, maka perlu penilaian psikologis. Nah, penilaian psikologis itu akan mencakup juga pembuktian soal motif. Jadi, sebagai syarat membuktikan adanya 340 pembunuhan berencana, maka perlu dibuktikan juga motifnya. Nah, tanggung jawab pembuktian motif ini bukan pada penasihat hukum, itu tanggung jawab pada jaksa penuntut umum. Artinya, kalau jaksa penuntut umum tidak mampu membuktikan motif terjadinya perbuatan pembunuhan tersebut, maka ketentuan 340 sebagaimana dipersyaratkan tadi itu tidak akan terpenuhi, itu harus gugur, itu yang disampaikan oleh ahli. Nah,
pada persidangan yang lalu, persidangan kemarin, jaksa penuntut umum sudah berhasil membuktikan motif itu. Karena jaksa penuntut umum menghadirkan ahli apsifor, psikologi forensik yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum dan menunjukkan hasil asesmen dari semua pelaku terdakwa yang membuktikan bahwa keterangan soal terjadinya kekerasan seksual di tanggal 7 itu confirm, itu kredibel dari keterangan semua saksi, keterangan semua pihak yang ada pada peristiwa tersebut gitu. Jadi itu sudah dibuktikan oleh jaksa penuntut umum melalui pembuktiannya dengan menghadirkan apsifor, laporannya maupun keterangan dari dokter Andes Reni pada persidangan yang lalu. Jadi keliru betul kalau dibilang kemudian jaksa tidak berhasil. Sudah berhasil membuktikan karena yang lalu itu pembuktian dari jaksa dan semua kita bisa melihat mendapatkan keterangan yang konsisten dari baik dari ahli maupun laporan apsifor bahwa kejadian kekerasan seksual di tanggal 7 itu betul-betul terjadi. Baik. Kemudian bagaimana peristiwa tanggal 8 itu terjadi dalam situasi yang sangat emosional intensif yang terjadi pada diri Ferdy Sambo sebagai terdakwa. Saya kira itu sudah clear di bukti-bukti itu gitu. Baik, kita akan nantikan siapa-siapa saja lagi saksi dan juga ahli yang akan dihadirkan dari Putri Chandrawati dan juga Ferdy Sambo. Terima kasih Pak Jamin Ginting telah bergabung bersama kami dan juga terima kasih Bang Rasa Mala Aritonang, kuasa hukum Ferdy Sambo telah bergabung bersama kami di MNC News Now. Sehat selalu.